Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh soleha kelas 5. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi Asrianingsi dalam pembelajaran daring pelajaran akidah akhlak dengan materi beriman kepada hari akhir. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya nak ya. Silahkan baca lafaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menunjukkan sikap mawas diri dan patuh. Artinya, mawas diri adalah sikap selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan juga perbuatan, karena setiap yang kita ucap dan perbuat nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan juga sikap patuh dalam menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Ini tentang manfaatnya apabila kita mengimani hari akhir. Selanjutnya, pada materi beriman kepada hari akhir ada 4 subbab yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian hari akhir. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu hari di mana seluruh alam semesta ini dihancurkan dan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian ada nama lain hari akhir. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada Yaumul Jaza, Yaumul Ba'ats, Yaumul Zalzala, dan lain-lain. Kemudian tanda umum dan tanda khusus juga sudah kita pelajari. Tanda umum itu misalnya orang kaya diagung-agungkan, waktu terasa cepat, kemudian banyak laki-laki yang mirip dengan perempuan dan lain-lain. Kemudian kalau tanda khususnya misalnya turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, juga matahari terbit dan terbenam di arah yang sebaliknya, terbit di arah barat dan terbenam di arah timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, ini adalah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Anak-anak masih ingat tidak? Minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk menulis surat ini. Surat ini isinya tentang gambaran hari kiamat. Nah, untuk pagi ini coba ayo kita tadarus surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Nah, ini ada artinya. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka
ia mendapat kembalinya adalah neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambaran tentang hari kiamat sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Ini gambarannya saja. Mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali pada pagi ini kami berbagi kepada Anda semua wawasan dan pengetahuan yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara detail. Hal ini menandakan bahwa kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran. Gempa kiamat yang sangat kuat misalnya. Dalam bayangan manusia, gempa ini getaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan manusia dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Goncangan gempa yang sangat kuat dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi di dalam perut bumi, memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Allah berfirman, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 1-2. Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan manusia tak sebanding dengan ledakan maha dahsyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 1-2. Itulah akhir cerita kehidupan di bumi, kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan dunia ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang lebih kekal adalah kehidupan baru yang lebih indah dan bersih dari dosa dan kelaliman, yaitu kehidupan alam akhirat. Itulah tadi gambaran tentang hari kiamat. Selanjutnya, ini adalah prosesnya, hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana seluruh alam semesta ini, baik bumi, langit, gunung, laut, dan juga seluruh planet-planet dan alam semesta, bahkan semua makhluk hidup akan binasa dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita lihat di video tadi, mengerikan sekali ya nak ya. Bahkan manusia yang sudah meninggal dan dikubur, mereka akan dibangkitkan lagi dari alam kuburnya. Manusia bangkit dari alam kubur. Kemudian kita semua akan berkumpul
di padang mahsyar. Untuk apa kita berkumpul di padang mahsyar? Untuk diadili oleh Allah yang Maha Adil. Kita akan diberikan catatan tentang amal perbuatan kita yang Ibu sebut tadi. Kalau amal perbuatan baiknya banyak, pahalanya banyak, insya Allah catatan kita diterima dari tangan kanan. Nah, kalau amal perbuatannya banyak yang buruk, banyak dosanya, nauzubillah min zalik, catatan kita diterimanya di tangan kiri. Maka rajin-rajinlah berbuat yang baik, berkata yang baik, bersikap yang baik, agar selalu kebaikannya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa ya hikmahnya beriman kepada hari akhir? Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Tentu saja. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah juga dengan kekuasaannya yang menghancurkan dan mengakhiri segalanya pada hari akhir nanti. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, selalu taat beribadah. Orang yang beriman, yang percaya kepada hari akhir, pasti dia selalu taat beribadah. Karena ia yakin dan percaya bahwa ibadahnya insya Allah kelak bisa mengantarkan ke surga Allah. Yang ketiga, selalu mohon ampunan kepada Allah. Manusia ini tempatnya luputnya dari dosa dan juga hilaf. Maka dari itu setiap kita berbuat salah, setiap kita berbuat hilaf, mohon ampun segera kepada Allah supaya timbangan keburukan kita menjadi ringan. Kemudian yang keempat, banyak beramal soleh. Selain beribadah banyak, kita juga harus banyak beramal soleh. Misalnya membantu orang tua, membantu guru, berkata yang baik, belajar dengan baik, menjaga kebersihan. Kemudian yang terakhir adalah menghindari perbuatan tercela, karena setiap perbuatan kita akan dicatat tadi oleh malaikat apa? Malaikat raqib dan atid. Misalnya kalau anak-anak suka berkata kasar atau mengganggu kawannya, nah itu nanti hati-hati. Itu tandanya menyimpan tabungan untuk ke neraka. Jangan lagi ya nak ya. Oke, selanjutnya ini adalah tugas kalian untuk dikerjakan di rumah hari ini. Yang pertama, tuliskan Quran Surah An-Nisa ayat 87. Nah, tulis beserta artinya ya nak ya. Ayatnya bisa dilihat di dalam Al-Quran atau bisa juga lihat di buku Akidah Akhlak halaman 24. Yang kedua, apa saja hikmah dari mengimani hari akhir? Nah, ini yang tadi, yang sebelumnya Ibu sampaikan di slide sebelumnya. Yang ini tadi, yang ada 5. Nah, ini dia. Atau bisa juga kalian lihat di buku Akidah Akhlak halaman 24. Cukup 2 soal saja tugas hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.